Hai sobat, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat ya. Kali ini akan saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya di pagi ini. Nah, mudah-mudahan dengan saya ceritakan pengalaman saya yang di pagi ini, kalian bisa mengambil sedikit pelajaran yang berguna sobat. Nah, jadi ceritanya pagi ini sekitar jam 9 ada seseorang yang datang menjumpai saya dan menceritakan perihal kompor gasnya. Dan kompor gasnya ada di depan kalian ini. Nah, ini adalah kompor gas yang lengkap dengan set tabung gas dan regulatornya. Nah, dia bercerita kepada saya bahwa kompor gasnya itu tidak menyala dan kompor gasnya langsung dibawa ke rumah. Nah, ini dia ya, seperti kalian lihat. Oke, nah begitu kompor gasnya saya pasang seperti ini, langsung saya coba menyalakan kompor gasnya dan melihat gejala-gejala kerusakannya. Kenapa kompor gas tersebut tidak menyala? Nah, seperti biasa, saya langsung putar knob kompor gasnya seperti ini. Oke. Nah, dari sini kelihatan, dari sini ketahuan bahwa gas sama sekali tidak ada keluar dari tungku atau dari cup burner ya. Oke. Nah, kemudian saya lanjut pemeriksaan menuju ke regulator dan ternyata regulatornya kondisinya seperti ini sobat. Kalau kalian lihat di sini tampak jarum di regulator menuju ke angka 0 ya, alias tidak ada gas yang masuk. Oke. Nah, apakah tabung gas ini kosong? Rasanya tidak mungkin ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu coba saya angkat seperti ini dan kelihatan ini gasnya berat. Dan begitu saya tanya, ini ternyata gasnya adalah tabung gas yang baru sobat. Kemudian konsumen tadi bercerita juga bahwa regulator yang dia punya ini adalah regulator yang baru juga diganti beberapa waktu yang lalu. Dan kalau saya perhatikan memang regulatornya tampak seperti baru ya. Dan langsung pemeriksaan saya lanjutkan, saya coba buka regulatornya. Nah, kemudian ada hal aneh yang saya temukan. Kelihatan di sini bahwa tabung gasnya sudah diikat dengan karet. Nah, pertanyaannya kenapa diikat dengan karet? Biasanya kan mengikat karet itu dilakukan apabila regulatornya sudah longgar pada tabung gas. Nah, ini karena regulatornya baru rasanya tidak mungkin longgar. Lalu kenapa tabung gasnya itu diikat? Hanya saja saya tidak tanyakan ke konsumen dan coba saya lepas. Oke, nah setelah saya lepas seperti ini, kemudian saya pasang kembali regulatornya. Dan ternyata tidak ada gas yang masuk juga ke regulator seperti ini sobat. Oke, nah sampai di sini kan kemungkinannya ada dua hal ya. Kita kesampingkan dulu masalah di kompor gas karena seharusnya walaupun tidak pakai kompor gas, gas harus sudah mengalir ke regulator yang ditandai dengan bergeraknya jarum meteran yang ada di regulator. Tapi ini jarum meteran tidak bergerak, sobat. Nah, apakah kerusakannya di regulator atau di tabung gas? Oke. Nah, kemudian untuk mempermudah, saya langsung buka regulatornya dan saya coba untuk menggunakan regulator yang saya punya pada tabung gas. Nah, regulatornya seperti ini memang sengaja saya tidak pasang dulu ke selang gas karena saya ingin memastikan apakah permasalahannya di regulator atau di tabung gas. Langsung saya kunci seperti ini. Dan ternyata seperti kalian lihat, regulator yang saya punya juga jarum meterannya tidak bergerak sobat. Oke, nah sampai di sini sudah timbul kecurigaan bahwa tabung gasnya yang bermasalah. Oke, nah tapi saya simpan dulu untuk memastikan. Saya ambil tabung gas yang saya punya dan akan saya bandingkan. Lanjut, saya pasang saja regulator dari milik konsumen tadi ke tabung gas punya saya dan ternyata regulatornya berfungsi sobat. Oke. Nah, sampai di sini sudah positif, yang bermasalah adalah tabung gasnya sobat. Oke. Nah, sekarang akan saya coba nyalakan. Benarkah sudah menyala kompor gasnya?
seperti kalian lihat sudah menyala sobat ya. Bahkan untuk di dua-dua tungkunya. Oke, kita matikan kembali. Nah, seperti saya bilang tadi, yang positif bermasalah adalah di tabung gasnya. Oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan dua tabung ini. Kita mau lihat di mana permasalahannya sobat. Karena yang seperti ini kan mungkin kejadiannya langka, tapi kalau menimpa di diri kita atau mungkin keluarga kita yang kebetulan mungkin pada saat itu lagi sibuk sedang mau masak, ternyata tabung gas yang baru diganti itu, yang baru diisi tadi bermasalah, kan repot juga. Nah, kalau tempat kita mengisi ulang tabung gas atau membeli tabung gas tadi dekat dari rumah, mungkin tidak ada masalah ya. Begitu kita tahu bahwa tabung gasnya bermasalah, bisa kita tukarkan. Nah, tapi yang sulitnya untuk kasus yang seperti ini yang dialami konsumen saya, tabung gas ini sudah berumur 2 hari. Nah, artinya kompor gasnya ini sudah bermasalah 2 hari yang lalu dan baru diceritakan sama saya hari ini. Dan rasanya tabung gas yang bermasalah ini tidak mungkin kita kembalikan lagi sobat kepada penjual, karena mungkin penjual tidak akan percaya ya, karena sudah berlalu 2 hari. Biasanya kalau penggantian tabung gas kan di hari yang sama. Begitu kita beli tabung gasnya kemudian bermasalah, kita ganti, pasti penjual masih terima. Tapi kalau 2 hari saya tidak tahu apakah bisa atau tidak. Nah, sekarang bukan itu yang paling penting, kita akan pelajari yuk, di mana sih kira-kira permasalahan yang menyebabkan tabung gas ini tidak bisa mengeluarkan gas. Oke, yuk langsung saya akan tunjukkan kekuatan gas yang keluar dari tabung gas masing-masing. Yang pertama akan saya coba tunjukkan kekuatan gas yang keluar dari tabung gas yang saya punya. Kalian perhatikan, nah, tabung gasnya mengeluarkan gas yang sangat kuat sobat ya. Sekarang kita coba dari tabung gas yang dimiliki konsumen. Nah, sama juga sobat, tekanan gasnya keluar, bahkan kalau kalian lihat karetnya juga sampai mental. Nah, sekarang kita coba bandingkan di bagian dalam tabung gas masing-masingnya. Kita buka dulu karet sealnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini tabung gas yang saya punya, kelihatan bahwa pentil yang ada di dalam ya, ini menonjol keluar sobat. Nah, kita bandingkan dengan tabung gas yang dimiliki oleh konsumen. Nah, kalau kalian lihat, ini dia pentilnya agak menjorok ke dalam sobat ya, seperti ini. Jadi sepertinya yang bermasalah ini di pentilnya sobat. Oke, nah kendala seperti ini mungkin langka ya, tapi ada, karena terbukti sekarang ini kita menjumpai sebuah tabung gas yang seperti ini, dimana pentilnya yang tersembul itu kurang panjang sobat. Mungkin ini diakibatkan dari penyetelan yang kurang tepat pada saat tabung gas ini diperiksa. Nah, sekarang saya mau buktikan nih apa yang saya bilang barusan. Benarkah bahwa pentilnya yang di tabung gas ini terlalu pendek sehingga tidak terjangkau oleh pen penekan yang ada di regulator? Kita akan buktikan dengan sebuah kapas telinga ini ya. Saya coba masukkan tepat menyentuh permukaan pentil seperti ini. Kemudian akan saya beri garis. Nah, seperti ini sobat. Nah, kalau ternyata garisnya ini timbul keluar, berarti yang saya bilang itu tepat, bahwa pentilnya yang di tabung gas ini memang terlalu masuk ke dalam. Sekarang akan saya buktikan. Nah, benar sobat, kalau kalian lihat sendiri ya, celahnya terlalu jauh sobat. Nah, ini celah pentil antara tabung gas yang saya punya dengan tabung gas yang dimiliki konsumen ini cukup jauh ya. Perbedaannya itu hampir dia 1 mili sobat. Ya wajar kalau dengan kondisi seperti ini tabung gasnya tidak akan bisa mengeluarkan gas pada saat kita hubungkan ke regulator. Seperti ini sobat ya. Silakan kalian perhatikan.
Nah, ini dia di tabung gas milik konsumen, dan kalau kita masukkan ke tabung gas milik saya, nah seperti ini sobat, selisihnya lebih dari 1 mili sobat. Oke, nah mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita tidak perlu terlalu panik. Ingat, untuk mengetahui kompor gas kita itu bermasalah ada banyak caranya. Ya, salah satu dengan mencoba mengganti atau meminjam tabung gas milik tetangga, milik orang lain, atau mungkin juga mencoba mengganti regulatornya. Nah, dengan cara ini mudah-mudahan akan terjawab dengan mudah permasalahan yang kita hadapi sobat. Oke, jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.